Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di channel Arsimatra, channel desain hunian terkini untuk keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang telah memilih video desain rumah yang satu ini. Buat Anda yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan perlu kami infokan bahwa video ini adalah video ke-11 di mana tim Arsimatra selain ingin berbagi inspirasi desain rumah, kami pun berharap dapat membantu Anda yang ingin membangun rumah sesuai video yang ditayangkan dengan menyiapkan paket desain lengkap yang di dalamnya sudah ada gambar kerja serta rancangan anggaran biaya atau RAB yang dapat Anda sesuaikan. Paket desain ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sama seperti saat Anda memesan desain rumah custom. Setelah mendapatkan paket desainnya, Anda pun bisa langsung aplikasikan untuk membangun rumah ini. Nah, untuk informasi harga, kontak maupun link pemesanan paket desain rumah ini, silakan cek langsung di kolom deskripsi ya. Baik, biar nggak semakin penasaran dengan desain rumah kali ini seperti apa dan bagaimana, lalu berapa sih biaya bangunnya, sudah termasuk biaya tukang atau belum? Nah, langsung aja kita simak videonya setelah yang satu ini. Baik, sebelumnya kita lihat dulu yuk denah rumahnya. Nah, pertama dari lantai dasar terdapat carport, teras, taman depan, dan akses masuk dari samping. Kemudian ada ruang tamu, lalu ada ruang keluarga yang bisa diakses langsung dari pintu samping agar tidak mengganggu pertemuan di ruang tamu. Selanjutnya, ada kamar mandi bersama di sini, dapur dan area makan yang jadi satu tanpa sekat, ada musola di sudut belakang, dan dilengkapi taman belakang serta area laundry. Selain itu, di lantai satu ini terdapat kamar tidur yang terletak di depan menghadap ke teras ya teman-teman. Next, di lantai 2 terdapat ruangan-ruangan yang lebih privasi, seperti ruang keluarga atas dan 3 kamar tidur. Di lantai 2 ini ada 1 kamar mandi bersama dan 1 kamar mandi dalam di kamar utama. Menariknya, ada balkon yang cukup luas di belakang yang menghadap ke taman belakang nih. Baik, setelah melihat denahnya, kini kita mulai langsung ulasan hunian ini. Pernahkah Anda menginginkan tampilan eksterior bangunan yang simple namun memiliki desain interior yang luar biasa? Mungkin saja desain rumah kali ini adalah jawabannya. Hunian yang berdiri di atas lahan berukuran 8x20 meter dengan luas bangunan mencapai 196 meter persegi ini dirancang agar dapat menampung untuk keluarga besar dengan kapasitas ideal 8 orang. Agar tidak terkesan monoton, pada fasad atau wajah bangunan dihiasi dengan aksen tali air untuk mempertegas bentuk geometris. Cat warna putih tampak mendominasi hampir pada seluruh eksterior, di samping unsur batu alam dan sedikit unsur metal. Permainan bidang maju mundur menjadi nilai estetik sederhana yang dapat meningkatkan looks pada fasad hunian modern ini. Selain itu, untuk sedikit memberi kesan mewah, finishing dari travertin dihadirkan, ditambah lampu dinding yang akan mempercantik tampilan, terutama saat malam hari nih. Nah, sebelum masuk ke dalam, kita kupas dulu yuk eksterior bangunan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kali ini Arsimatra memakai jenis bata ringan karena udah terlalu sering memakai bata merah di video sebelumnya. Begitupun pada RAB rumah ini yang kami masukkan adalah harga dari bata ringan. Nah, buat yang mau tahu detail RAB-nya seperti apa, Anda bisa pesan dengan harga terjangkau dengan link yang ada di kolom deskripsi nih teman-teman. Selain RAB, Anda tentunya juga akan mendapatkan gambar kerja rumah ini yang bisa menjadi panduan saat membangun. Oke, untuk atap rumah, di sini kami terapkan jenis atap miring menggunakan spandek. Spandek tersebut dikaitkan pada rangka atap yang terbuat dari besi CNP.
Selain atap miring, rumah ini pun tetap menggunakan atap dak beton yang berguna untuk menunjang estetika bangunan serta fungsi tambahan seperti tempat peletakan tangki air. Untuk mencegah genangan air di area dak beton, maka perlu sedikit kita miringkan, kemudian kita arahkan menuju ke floor drain seperti ini. Nah, kalau perlu, floor drain ini jumlahnya jangan hanya satu ya teman-teman, bisa diperbanyak aja, tapi juga harus diperhatikan arah pembuangannya. Oke, berikutnya kita coba cek untuk pondasi yang menyokong berdirinya hunian istimewa kali ini. Baik, jadi seperti inilah wujudnya. Di bagian depan terlihat luas ya, karena memang untuk carport dan taman aja. Pipa air kotor terlihat mengalir lurus dari belakang rumah. Nah, kalau rumah yang sudah terencana sebaiknya begini ya. Jadi alur pipanya itu nggak banyak belokan atau malah nyangkut di sana-sini. Oke, sudah cukup melihat bagian struktur rumahnya. Sekarang kita kembalikan saja ke tampilan rumah yang sudah di finishing dan siap huni. Pada bagian depan, kita langsung menemukan sebuah carport dengan ukuran 4,5 x 5 meter yang didesain simpel dan modern. Landasan carport menggunakan jenis semen hardener yang bertekstur kasar. Sementara pada bagian atap menggunakan bahan kaca. Dan jika dirasa panas, Anda bisa kok menambahkan kaca film untuk kanopi yang biasanya dijual meteran. Kemudian di samping carport, terdapat area taman cantik minimalis dengan tanaman di dalam planter box dan pijakan batu alam. Agar semakin cantik saat malam, tambahkan lampu taman, khususnya pada sudut-sudut gelap. Nah, dari depan ini kita juga bisa mengikuti jalan setapak ini untuk menuju ke pintu samping rumah ya teman-teman. Jadi ada pintu alternatif nih di sini. Nah, kalau mau masuk lewat pintu utama, kita lewatnya dari sini nih. Sebelumnya, kita akan naik undakan ke teras dulu yang berukuran 3 x 2 meter dan sudah disiapkan sepasang outdoor table and chair. Memasuki rumah, kita disambut di ruang tamu nih, yang berukuran 4 x 2 meter. Di ruang ini terdapat 2 ottoman dengan 1 meja kubus di depan sebuah partisi kayu. Sedangkan untuk sofanya terletak di sisi dinding yang dilengkapi cermin setinggi plafon supaya ruangan terkesan semakin luas. Bergeser sedikit ke dalam, kita sampai di ruang keluarga bawah berukuran 4 x 4 meter. Ruang keluarga ini didesain dengan warna coklat sebagai warna utamanya, seperti pada sofa letter L, dan dipadukan dengan warna putih serta aksen warna keemasan. Untuk penerangan utamanya, lampu gantung model liontin dipasangkan pada ruang keluarga ini. Nah, kalau Anda mungkin punya referensi chandelier lain, tentunya silakan ya. Yang pasti, hiasilah area plafon ruang keluarga ini supaya menjadi focal point yang tampak mewah dan menawan. Untuk menemani suasana berkumpul, di sini pun disiapkan Smart TV yang dipasangkan di backdrop berwarna putih marmer yang dikombinasikan unsur kayu. Nah, di samping backdrop ini ada satu pintu yang merupakan akses masuk dari samping tadi ya teman-teman. Oke, kita balik lagi di ruang keluarga bawah. Lalu di sini ada sebuah wastafel dengan cermin yang disiapkan untuk cuci tangan atau cuci muka tanpa harus masuk ke kamar mandi. Sedangkan di dalam sini terdapat kamar mandi bersama untuk dipakai di lantai 1 yang berukuran 1,5 x 2 meter. Kamar mandi bergaya modern ini pun sudah dilengkapi dengan shower mixer serta kloset duduk.
Berlanjut ke sebelah wastafel, tampak area dapur dengan minibar tampil elegan dengan nuansa coklat. Area dapur dan minibar ini berukuran 4 x 3 meter. Tenang saja, meski ditambahkan minibar, area jalan di sini tetap terasa lega nih teman-teman. Minibar biasanya bukan menjadi tempat makan utama, melainkan hanya sebagai tempat makan alternatif. Biasanya dipakai pada waktu sarapan atau sekedar buat ngopi santai ala-ala duduk di kafe. Pemilihan lampu gaya modern ini pun menjadikan suasana dapur makin terlihat berkelas. Untuk kitchen set yang dipakai di dapur ini, kami menggunakan model linear dengan menempatkan kulkas di ujungnya. Jangan lupa tambahkan lampu di bawah kabinet atas ya, apalagi dinding backsplash-nya bermotif granit gelap. Untuk melihat pemipaan di dapur ini, mari kita simak sekilas video ini. Nah, terlihat jelas ya, adanya saluran air dan listrik yang dimulai dari atas. Pemasangan saluran vertikal seperti ini lebih aman ya teman-teman, agar kita mudah mengenali jalur pipa maupun kabel meski tertutup dinding. Kemudian di seberang dari dapur, kita akan temukan area makan berukuran 3 x 3 meter. Area makan ini bisa menampung 6 hingga 8 orang dengan satu meja makan putih ini. Karena berbatasan dengan tangga, kisi-kisi pun ditambahkan sebagai pembatas yang aman dan warnanya pun disesuaikan dengan interior lainnya. Untuk area outdoor belakang dapat terlihat langsung berkat penggunaan pintu kaca sliding. Nah, kalau dari area makan tadi, kita bisa langsung masuk ke musola lewat pintu ini nih. Setelah polling di Instagram kemarin, ternyata banyak teman-teman yang merasa musola atau ruang ibadah itu cukup penting. Jadi, akhirnya kami siapkan pada rumah kali ini. Musola berukuran 3 x 3,5 meter ini pun didesain dengan nuansa yang hangat dengan penerapan HPL kayu. Menariknya, di sini juga ada bookcase yang bisa untuk menyimpan kitab atau buku bacaan. Dari dalam musola kita pun terhubung dengan area outdoor melalui pintu kaca. Di area outdoor terdapat tempat wudhu serta taman untuk penghijauan. Nah, selain itu juga ada ruang laundry serta area untuk menjemur pakaian. Kembali masuk ke dalam, kini kita lihat kamar pertama dan satu-satunya kamar di lantai dasar ini. Terletak di depan, kamar ini memiliki ukuran 4 x 3 meter. Kamar ini pun cocok digunakan untuk 2 orang dengan adanya bedset ukuran king, dilengkapi wardrobe dan meja rias. Selain itu juga ada backdrop TV yang dipasang persis di hadapan dipan. Baik, setelah semua ruangan di bawah selesai, kini saatnya kita menuju ke lantai atas. Sesampai di atas, kita langsung disambut ruang keluarga atas yang terasa lebih private dengan ukuran 4,5 x 5 meter. Ruang keluarga ini dilengkapi dengan sofa 3-seater, coffee table, dan backdrop TV dengan tema warna coklat cerah. Berikan permainan cahaya pada furnitur untuk meningkatkan kesan mewah pada ruangan. Dari ruang keluarga atas, kita tengok yuk suasana balkon belakang rumah ini. Nah, di area balkon kita bisa nikmati pemandangan taman dari atas. Selain itu bisa untuk menikmati udara segar serta mendapatkan cahaya matahari pagi. Selanjutnya kita masuki kamar tidur utama di rumah ini yang berada di dekat balkon belakang. Kamar tidur berukuran 4,5 x 3 meter ini terasa nyaman dengan penerapan furnitur yang simpel dan hangat. Sebagai kamar utama, tentunya juga dilengkapi kamar mandi dalam berukuran 3 x 2 meter. Cukup besar ya teman-teman. Nah, kita cek yuk kamar mandinya.
Di dalam kamar mandi ini dilengkapi dengan area wastafel yang dipisahkan sekat kaca dengan area shower. Sedangkan untuk kloset duduknya langsung berada di dekat pintu. Baik, setelah dari kamar tidur utama, kita pindah untuk melihat kamar lainnya. Sebelum sampai kamar berikutnya, kita mampir dulu melihat satu foyer cantik di sini. Foyer di sini bisa kita sebut sebagai area perantara. Untuk menambah fungsinya, kami tambahkan cermin vertikal pada dinding serta rak yang diisi tanaman sebagai penghijauan. Di balik foyer, dapat kita temukan sebuah toilet yang juga berisi wastafel. Pengaplikasian warna putih pada dinding dimaksudkan agar memberi kesan yang tidak terlalu sempit. Kamar mandi dan area wastafel berukuran 3 x 2 meter ini terbilang cukup komplit dengan adanya shower mixer dan water heater serta kloset duduk. Menuju ke kamar tidur depan, yaitu kamar anak berukuran 3 x 4 meter. Di sini terdapat sebuah meja belajar anak dengan posisi dipan yang berada di atasnya. Ya, tempat tidur gaya bunk bed ini kami terapkan untuk kamar anak agar bisa lebih banyak menampung furnitur lainnya. Masih di dalam kamar, terdapat sebuah sofa single yang empuk di sisi dinding lainnya. Supaya tidak monoton, dinding kamar anak ini menggunakan wallpaper tema natural yang ringan. Sedangkan di area belajarnya tadi, kami buatkan lebih banyak rak dan kabinet untuk memudahkan anak mengelompokkan kebutuhan belajarnya. Nah, kamar yang terakhir berada di tengah di depan foyer sini teman-teman. Kamar untuk anak remaja ini menggunakan bedding set bertema polka dot untuk meningkatkan mood saat bangun tidur. Unsur kayu terasa kental mendominasi warna kamar tidur berukuran 4 x 3 meter ini. Sebagai pelengkap, terdapat Smart TV yang disertai ambalan untuk pajangan. Tertarik punya rumah seperti ini? Caranya gampang. Dapatkan paket desain rumah ini termasuk gambar kerja dan RAB-nya dengan harga yang sangat terjangkau melalui link yang ada di deskripsi. Bicara soal RAB, berapa sih estimasi biaya bangun rumah ini? Nah, estimasi biaya bangun rumah ini antara 800 juta hingga 1,1 miliar rupiah tergantung lokasi di mana akan membangun. Biaya tersebut sudah termasuk dengan biaya tenaga kerja, namun belum termasuk harga tanah, interior, dan perizinan. Nah, demikianlah simulasi house tour pada desain rumah modern kali ini. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf, dan silakan bisa tuliskan komentar di bawah ya. Baik, semoga informasi dari video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Tonton dan dapatkan juga paket desain lainnya dari Arsimatra di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.